Ini sebenarnya video harusnya udah ada tadi sekitar jam 6, tetapi karena satu dan lain hal harus tertunda. Ini review pertandingan AS Roma melawan Sheriff Tiraspol. Secara pertandingan, di satu sisi adalah ini pembuktian bagi Lukaku dan Zielinski bahwa mereka belum layak diberikan kesempatan, karena pertandingan kemenangan ini adalah kemenangan yang kebanyakan berasal dari mereka kerja keras. Sedangkan kalau bagi Roma sendiri, ya mereka harus terima untuk masuk dari jalur playoff, entah lawan playoff siapa. Jadi sama kayak musim lalu kita masuk dari zona playoff. Nah, apa yang jadi menarik dalam pertandingan ini? Berniatnya memakai strategi 3-4-2-1 di mana Jose Mourinho di tengah, Jose Mourinho yang menyuplai kepada Belotti dan Lukaku, karena Dybala cedera, Pellegrini cedera, terus Pellegrini sanksi, jadi bahkan Gianluca Mancini juga sanksi. Jadi ada banyak perubahan, tetapi yang kita garis bawahi dari perubahan yang ada adalah banyak opsi-opsi dalam fenomena serangannya. Nah, kita bagi dalam analisa lebih kecil. Secara pertandingan, secara overall, hampir banyak serangan di pertandingan ini Roma yang mengatur. Yang jadi permasalahan adalah sejak pergerakan Zielinski tune in dan dia dijaga secara ketat, praktis nggak ada opsi-opsi lain. Nah, opsi yang kenapa Zielinski jadi bintangnya adalah gol usaha dia di menit 8-11 yang terciptanya gol Lukaku adalah sebuah penetrasi dari dia memanfaatkan sudut sempit di ruang pertahanannya Sheriff di sisi kiri, masuk ke sisi tengah kotak penalti. Lukaku tinggal memberikan dorongan. Di menit 31 sebuah bola dorongan dari Renato Sanchez di kotak penalti. Zielinski mengangkat bola, sempat ditangkis bolanya oleh tangan kiper. Celah dimanfaatkan Belotti, langsung dia menyundul bola, gol. Setelah itu praktis kedua tim membagi ruang gerak dan serangan, meskipun Sheriff tidak benar-benar berhasil makin menekan. Sedangkan di lain pihak, setelah babak pertama, Roma mendapatkan kabar bahwa Slavia Praha menang 4 gol, yang menyebabkan Roma setidaknya harus mencetak 7 gol lagi untuk membuat mereka aman. Tapi dengan berharap 4 golnya si Slavia Praha tidak bertambah dan Slavia Praha kebobolan 4 gol. Itu kan jadi sebuah hal yang ironis, karena kita tahu Slavia Praha di satu momen dia bisa turun, di momen lainnya dia bisa tune in. Babak 2 pekan yang lalu mereka tune in. Nah, akhirnya ya
begitu gol ketiga tercipta ya tidak ada opsi lain, Roma harus menunggu laga playoff sama kayak musim lalu ya, entah nanti lawannya Milan, Galas, apa lawannya kalau si Shakhtar Donetsk, bisa siapapun dan banyak opsi Roma melawan siapapun tergantung kekuatan Roma sendiri. Nah setelah itu, nah jadi kita harus menerimanya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran tulis di komentar. Jika ada yang keinginan berinvestasi silahkan klik link Saweria di deskripsi atau scan barcode di pojok kiri bawah. Jika ingin video baru dari channel saya, silahkan subscribe Pendapat Joseph. Terima kasih.